Hei, pernah nggak sih kamu ngelakuin suatu hal tanpa sadar? Bahkan kamu nggak akan nyangka kalau hal itu kamu lakuin di keadaan yang nggak akan pernah kamu sangka sebelumnya. Tapi bagaimana kamu bisa ngelakuin hal itu tanpa sadar ya? Jangan-jangan temanmu menggunakan trik psikologis yang memudahkan kamu untuk menyuruhmu melakukan hal-hal di luar pikiranmu. Wow, ngeri juga ya. Sepertinya kamu harus membalas perlakuannya. Nggak tahu caranya? Tenang, kami sudah menyusun beberapa trik psikologis yang bisa membuat seseorang ngelakuin apa yang kamu mau. Kini saatnya membalas mereka. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti perkembangan video selanjutnya. Oke, ini dia 6 trik psikologis yang bisa membuat seseorang melakukan apa yang kamu mau. Nomor 1, sebut seseorang dengan namanya. Terdengar sepele, namun coba lakukan hal ini saat kamu lagi ngobrol dengan seseorang. Nah, ketika seseorang lagi ngobrol dengan teman-temannya, dan saat itu juga kamu memanggil namanya, seseorang tersebut akan langsung mengalihkan perhatiannya untukmu. Sekarang gini, ingat gak masa kecil kamu saat sekolah dulu? Gurumu menyebut namamu di pertengahan pelajaran. Kamu yang merasa namamu disebut tersontak langsung mengalihkan perhatianmu pada hal itu. Bahkan bisa sampai keringat basah ketika gurumu menyuruhmu langsung menjawab pertanyaan matematika di papan tulis. Atau saat kamu tiba-tiba disuruh untuk membacakan puisi di depan murid lainnya. Jelas, kamu pasti akan melakukannya. Hal ini dilakukan oleh para guru agar semua murid di kelasnya terus memperhatikannya dan tidak ingin kamu mengobrol dengan murid lainnya. Taktik ini juga berlaku untuk membuat seseorang memperhatikanmu. Saat ngobrol bareng orang yang kamu sukai, coba ucapkan namanya sesering mungkin di awal maupun di akhir pertanyaan. Ini akan menarik perhatian mereka dan akan menambahkan kekarismaan ke percakapanmu. Trik yang kedua adalah berikan seseorang sesuatu saat di tengah percakapanmu. Ini trik yang menyenangkan banget. Sombong amat. Saat kamu lagi butuh bantuan untuk membawakan suatu barang sampai ke ruanganmu, tapi seseorang menolak membantumu, kamu bisa menerapkan trik ini. Coba ajak ngobrol temanmu dan bahaslah hal-hal penting yang dirinya akan tertarik banget pada hal itu. Ini memang aneh, tapi temanmu dengan sigap akan mengambil apapun yang kamu kasih. Kalau nggak percaya, coba terapin hal ini ke temanmu, tapi jangan lupa bahas sesuatu yang menarik perhatiannya ya. Nggak cuman itu, saat kamu lagi makan pisang dan males ngebuang kulitnya di tempat sampah, coba suruh temanmu dengan trik ini. Kamu lagi asik ngobrol dengan temanmu, entah pembahasan apa yang membuatmu menjelaskannya harus menggunakan kulit pisang itu. Misal kulit pisang itu kamu andaikan sebagai benda planet di langit, tapi kamu sengaja menjelaskan letaknya dengan keliru. Nah, dari sini temanmu nggak sadar akan mengambil kulit pisangmu dan sesegera menjelaskan letak yang benar. Nomor 3, minta bantuan besar lalu ubah ke yang lebih kecil. Sekarang gini, kamu pulang sekolah selalu melewati toko hewan peliharaan. Saat itu juga, kamu memperhatikan kucing yang super menggemaskan. Jelas, kamu tertarik untuk memilikinya. Tapi kebetulan uangmu nggak cukup untuk membeli hewan itu. Misal, harganya 300.000, tapi uangmu hanya 100.000. Kamu meminta bantuan pada orang tuamu. Stop, jangan bilang dulu kalau kamu akan meminta uang 200.000. Tapi, cobalah bilang kalau kamu butuh uang sebanyak 500.000. Nah, sampai di sini orang tua pasti tidak akan menyanggupi hal itu. Dan ketika kamu meminta hal yang lebih sedikit dari permintaan yang sebelumnya, jelas orang tua akan membantumu. Sama ketika kamu lagi butuh uang 50.000, kamu berencana untuk meminjam dari temanmu. Maka katakan bahwa kamu butuh uang 200.000, tapi temanmu nggak menyanggupi hal itu. Maka kamu dengan cepat bilang kalau kamu hanya butuh 50.000 saja. Cobalah trik ini saat kamu lagi kesusahan. Nomor 4, trik selanjutnya berupa mintalah bantuan saat seseorang kelelahan. Ini adalah trik psikologis licik lainnya. Gimana caranya? Oke, ceritanya sekarang adalah
Kamu adalah korban trik psikologis ini. Kamu lelah karena sepanjang hari menghabiskan waktumu untuk menonton film di rumah bersama teman-temanmu lainnya. Saat film ini selesai dan waktunya istirahat, temanmu meminta bantuanmu untuk menginap di rumahmu, tapi kamu menolaknya. Kalian terus berdebat dan memperpanjang waktu, sedangkan kamu keburu pengen tidur. Akhirnya dalam kondisimu yang super lelah fisik maupun mental, dan udah teramat pasrah, kamu akan menyanggupi permintaan mereka dengan pertimbangan bahwa jika debat dilanjutkan, kamu gak akan sesegera tidur, sedangkan matamu udah gak tahan buat melek lagi. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa peneliti bahwa orang cenderung terpengaruh untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak ingin mereka lakukan saat mereka lelah. Nomor 5. Tiru orang lain untuk membantu kamu mendapatkan teman. Apakah kamu kesulitan mendapatkan teman di sekolah? Tanpa harus berubah apapun tentang siapa kamu, cobalah meniru gerakan dan gerak tubuh orang lain, maka mereka mungkin lebih terbuka untuk mengenalmu. Pencerminan semacam ini disebut efek bunglon dan telah dieksplorasi dalam studi lebih lanjut. Jika seseorang mengira kamu seperti mereka, mungkin mereka lebih bersedia menjadi temanmu. Jadi, seseorang bisa aja mencerminkan kamu secara tidak sadar untuk memikatmu dan mendapatkan kepercayaanmu. Atau kemungkinan besar, sayang ingin menjadi teman kamu. Dan trik yang terakhir adalah anggukan kepala jika kamu ingin seseorang setuju denganmu. Pernahkah kamu ingin seseorang setuju dengan apa yang kamu mau? Kali ini menceritakan pengalaman dari Mimin ya. Di sini Mimin jadi korban trik psikologis ini, dan yang menyaksikan kejadian ini adalah teman di sebelah Mimin. Ada seseorang pemuda sales yang menawarkan Mimin untuk mendownload aplikasi tertentu guna memenuhi target si sales. Tadinya Mimin enggan mengiyakan permintaannya. Tapi setelah sales ini menjelaskan dengan anggukan kepala dan meyakinkan Mimin buat setuju, tanpa sadar Mimin sendiri ikut menganggukkan kepala dan menyetujuinya. Alhasil, Mimin melakukan apa yang dia minta. Wow, serem banget kan? Nah, menurut sebuah studi tahun 1980-an, diterbitkan dalam jurnal psikologis terapan, psikolog menemukan itu ketika orang lain mengangguk sambil mendengarkan seseorang. Mereka lebih cenderung setuju dengan mereka. Kamu bahkan juga nggak akan sadar mengangguk untuk cerita intens seseorang karena mereka juga. Jadi gimana tentang trik ini? Apakah kalian pernah jadi korban trik psikologis ini? Tulis di kolom komentar ya. Ingat, seperti yang dikatakan Paman Ben, dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar. Jadi, gunakan trik ini hanya untuk kebaikan dan ketahuilah bahwa orang lain juga menggunakannya untuk kamu. Terima kasih sudah menonton. Salam baper.